Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Oke, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Rasulullah itu kan tinggalnya di kota Mekah gitu ya. Setelah Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia, itu kan Rasulullah sedih ya. Akhirnya Rasulullah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, menjemput perintah salat. Pertanyaannya adalah, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, orang-orang pada salat enggak? Nggak sholat. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj tidak ada sholat kecuali seperti sholatnya umat Nabi Daud. Bagaimanakah sholatnya umat Nabi Daud? Tidak ada riwayat pasti yang menjelaskannya. Makanya Khadijah meninggal sebelum melakukan sholat, karena perintah sholat itu turun setelah Khadijah meninggal. Oke? Dan Khadijah meninggal tidak puasa. Karena kenapa? Karena perintah puasa Ramadan itu turun setelah Khadijah meninggal dunia. Yuk kita bahas perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Sebelum melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW dibawa ke depan Ka'bah. Jadi di Mekah, di Ka'bah, di depan Ka'bah itu ada air Zam-Zam. Sekarang pun masih ada.
Cuman sekarang air zam-zam itu biar orang tidak terganggu untuk tawaf, maka dipindahkan ke belakang di samping rumah Rasulullah. Jadi nanti kalau ibu pergi umroh, ibu coba tengok sumur zam-zam. Posisinya bukan lagi di depan Ka'bah, posisinya di samping rumah Rasulullah 300 meter setelah Safa dan Marwah. Jangan lupa di samping rumah Rasul itu ada sumur zam-zam. Jadi harus pergi, bisa jalan kaki saja. Nah, harus pergi, bisa jalan kaki saja, bisa masuk, bisa minum air zam-zam, muara sumur zam-zam di samping rumah Rasulullah. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Bahwa ketika Rasulullah SAW ingin melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, dia dibawa oleh malaikat Mikail dan malaikat Jibril ke depan Ka'bah. Ngapain? Riwayat mengatakan dari Anas bin Malik dijelaskan bahwa Rasulullah SAW dibedah mulai dari tenggorokannya sampai ke ulu hatinya. Itu dibedah. Nah pertanyaannya, apakah ketika Rasulullah dibedah dari tenggorokan sampai ulu hati, apakah yang dibedah itu jasadnya atau ruhnya saja? Maka banyak riwayat mengatakan yang dibedah adalah betul-betul jasad. Karena banyak laporan dari anak kecil pada saat itu Rasulullah dibunuh. Jadi terbelah dari tenggorokannya sampai ulu hatinya. Jadi anak kecil melapor ke rumah-rumah bahwa Rasulullah terbunuh. Dan pada saat itu Rasulullah tidak sadarkan diri. Malaikat Mikail dan Jibril membedah tenggorokan Rasulullah sampai ke ulu hatinya. Lalu kemudian diambil jantungnya dan dicuci dengan air zam-zam. Lalu kemudian dimasukkan lagi dan dijahit lagi. Kemudian anak kecil itu melihat ternyata Rasulullah wajah sudah pucat dan Rasul tak tahu apa-apa. Sebelum saya lanjutkan, bahwa apa yang pengen saya sampaikan di sini, ini adalah peristiwa tidak masuk akal. Tapi ibu harus percaya. Kalau tak percaya sama dengan Abu Lahab berarti, betul? Nah, kalau tak percaya dengan peristiwa ini, berarti sama dengan Abu Lahab, sama dengan Abu Jahal, sama dengan Abu Sufyan. Tak percaya dengan peristiwa ini, tak percaya dengan pembedahan air zam-zam itu. Maka kita harus menjadi seperti Abu Bakar yang percaya bahwa secara nyata Rasulullah disucikan jantungnya, disucikan hatinya dari nafsu jahat, dimasukkan nafsu baik. Kenapa? Karena persiapan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya dulu, banyak hal dalam agama Islam tidak masuk akal karena pertolongan Allah, Nasrullah. Contoh, perang Badar, 300 kaum muslimin melawan 1000 pasukan kafir bisa menang dengan senjata yang biasa. Tak masuk akal. Perang Uhud, 700 pasukan kaum muslimin menghadapi 3000 pasukan kafir. Tidak masuk akal. Bahkan sampai sekarang apa yang terjadi di Gaza, Palestina, bahwa Hamas yang sangat kecil belum berhasil dikalahkan oleh Israel yang sangat besar. Jadi ada nggak kemungkinan kawan-kawan di Gaza itu menang? Ada, karena Nasrullah, pertolongan Allah. Jadi banyak hal dalam agama Islam ini yang tidak masuk akal, yang dia ada Nasrullah di situ, pertolongan Allah. Makanya ada dalil in tansurullah yansurukum wa yusabbis aqdamakum. Kalau kita tolong agama Allah, akan Allah tolong kita. Nah, artinya apa? Rasulullah dibedah pakai air zam-zam. Air zam-zam itu air apa? Munculnya air zam-zam itu karena Siti Hajar, ya kan? Ibrahim nikah dengan Siti Sarah, tak punya anak, nikah dengan Siti Hajar, 5 tahun tak punya anak. Waktu dilahirkan oleh Siti Hajar, Ibrahim harus pergi dari kota Mekah ke Palestina. Makanya Nabi Ibrahim itu meninggalnya di Palestina. Lahir, nikah dengan Siti Sarah, tidak ada anak, nikah dengan Siti Hajar, 5 tahun baru lahir Ismail. Langsung ada perintah berangkat ke Palestina. Jalan kaki Mekah Palestina itu 1200 kilo. Anak baru lahir, 5 tahun tak punya anak, dititipkan dengan Siti Hajar, istriku kau jaga anakku di kota Mekah, aku pengen berjalan kaki ke Palestina, ibarat Pekanbaru ke Jakarta. Bayangkan, ibu lahir, hamil, lahir anak, suami ibu jalan kaki ke Jakarta. Ketika lahir Ismail, susah sekali, padang pasir yang luar biasa. Karena di kota Mekah sampai sekarang, Timur Tengah seluruhnya, hujan cuma 2 kali setahun. Itu pun cuma 2 hari di bulan Januari. 2 hari saja, 2 hari saja. Itu Timur Tengah. Makanya ibu kalau hujan jangan marah.
Hujan salah, kemarau salah, mendung salah. Ya, maka artinya apa? Maka artinya adalah ketika Rasulullah SAW, ketika Siti Hajar lari kecil bukit Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Zam-zamnya turun tidak di Safa Marwah, zam-zamnya turun di depan Ka'bah. Apa makna? Makna sebelum saya lanjutkan cerita Isra Mi'raj tadi, bahwa yang penting dalam hidup ini kita usaha saja. Karena kita nggak tahu rezeki dari mana, kan gitu ya. Jalan kaki Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Zam-zamnya malah di depan Ka'bah. Maka hikmahnya apa? Sebelum saya lanjutkan, karena ini penting, kita tuh dalam hidup ini usaha aja. Buka kedai, bukalah kedai. Jualan online, jualanlah online. Ya, buka toko baju, bukalah toko baju. Usaha saja, kita nggak tahu rezeki datang dari mana, gitulah. Karena rezeki tidak satu pintu, dia bisa datang dari tempat yang lain. Ya, makanya saya sering bilang, pokoknya kerjakan aja, kerjakan aja, kerjakan aja, kerjakan aja. Kenapa? Rezeki belum tentu dari sini. Ya, tugas kita cuma mengerjakan saja, seperti perjalanan Siti Hajar. Ya kan? Itu pelajaran bagi kita. Harusnya Zam-Zam itu depan bukit Safa Marwah dong, tapi ternyata jauh dia muncul di depan Ka'bah. Insyaallah tabarakallah. Ketika Rasulullah dibersihkan pakai air Zam-Zam, kemudian didatangkan oleh malaikat Jibril hewan yang bernama buraq. Saya sebutkan ciri-cirinya. Buraq itu lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Saya ulang ya, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Ibu tak pernah lihat keledai ya? Bagaimana ceritanya ya? Keledai itu lebih besar dari kambing. Nih ya, ada kambing, nggak usah dari tikus ya, dari kambing aja. Ada kambing, di atas kambing ada keledai ukuran badan, di atas keledai baru buraq, setelah itu kuda. Jadi buraq itu lebih gede dari keledai, lebih pendek, lebih kecil dari kuda. Ya, keledai di sini tak ada, tapi di Mesir ada. Ya, jadi kalau orang-orang Mesir, orang-orang Arab Badui, itu mereka yang tua-tuanya membawa unta, yang anak kecilnya membawa keledai. Nanti di atas unta dan keledai akan dikirim bahan makanan ke wilayah-wilayah Arab Badui. Jadi buraq itu punya ciri-ciri lebih gede daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Dan dia adalah binatang yang berbadan cahaya. Dalam Anas bin Malik dijelaskan bahwa itu buraq itu adalah hewan yang berbadankan cahaya. Kalau kita mau teliti secara ilmiah, bahwa cahaya itu punya kecepatan 200.000 km per detik. Saya ulang pelan-pelan. Buraq adalah hewan berbadan cahaya yang kalau kita kaji secara ilmiah, bahwa badan cahaya, bahwa kecepatan cahaya, ibu pernah hidupkan senter? Cus, langsung tembak dia kan. Dia nggak loading dulu baru sampai ke situ kan, nggak loading dia kan. Mau senternya redup, mau senternya nggak redup, ya, atau ibu hidupkan lampu misalnya gitu ya, selagi dia connect itu kan cepat. Mana ada cahaya tuh loading kayak kita mikir loading dulu baru sampai dia ke situ. Saya ada senter, saya tembak, kan cepat. Karena secara ilmiah cahaya itu punya kecepatan 200.000 km per detik. Ibu kalau pulang kampung naik motor 80 km per jam aja ibu udah terbang-terbang jilbabnya. Ya, per jam 80 km per jam tuh naik motor, goyang motornya, langsung terbang-terbang jilbabnya. Kalau ini enggak, 200.000 km per detik. Itulah kecepatan buraq. Dan riwayat mengatakan dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa tubaddil jasadur Rasulullah ilan nur. Waktu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, setelah Rasulullah dicuci hatinya, dia dinaikkan ke atas buraq dan digantilah badan Rasulullah menjadi badan cahaya. Jadi dia lebih masuk akal. Maka kalau 200.000 km per detik badannya sudah sama dengan badan buraq, wajar nggak cepat sampai Sidratul Muntaha? Wajar, betul ya? 200.000 km per detik. Nah, buraq ini punya ciri-ciri. Dia adalah putih sekali, hewan berwarna putih. Ini dari dalil sahih hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa buraq itu kalau dia mendaki, kalau dia jalan mendaki, kalau dia mendaki gitu ya, maka kaki belakangnya akan memanjang. Kalau dia menurun, kaki belakang depannya yang akan memanjang, sehingga Rasulullah tidak merasakan naik turun, datar saja.
Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim bahwa buruk itu kalau dia mendaki, kaki belakangnya akan naik panjang. Kalau dia menurun, kaki depannya akan panjang, sehingga Rasulullah merasakan perjalanan yang tidak terlalu melelahkan. Bayangkan pas turun jungkil balik, pas belakang jungkil balik, kan gitu kan. Jadi seperti itulah. Makanya kenapa unta itu bisa jalan naik. Ya, saya naik unta ke gunung bisa jalan naik. Kenapa turun unta tak bisa? Karena kalau turun dia bisa, dia akan terjungkil balik. Karena badannya itu sangat besar dibanding ukuran kakinya. Tapi beda dengan buruk. Allah jadikan buruk hewan yang luar biasa. Ya, jadi dia punya seperti itu sehingga Rasulullah merasa datar perjalanannya. Perjalanan pertama adalah perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina ke Aqsa yang sekarang tempat terjadi peperangan. Tapi peperangan bukan di Aqsa, di Gaza. Itu jauh, 80 kilo antara Aqsa dengan Gaza. Jadi Rasulullah menjalankan perjalanan Isra Miraj dari Mekah ke Aqsa, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah, ibu-ibu, Mekah ke Aqsa ini 1200 km. Kalau 200.000 km per detik hanya dibandingkan perjalanan 1200 kilo, tentu sebentar sampai. Mungkin 1 detik cus sampailah dia. 200.000 km per detik, kan gitu tadi kecepatan cahaya, betul? Sementara antara Mekah ke Aqsa itu cuma 1200. 1 detik sampai. Paham nih? Supaya kita lebih paham, maka saya sampaikan detail biar cerita tidak mengambang. Maka dari Mekah ke Palestina 1200 kilo, cus sampai karena badannya cahaya, nyampelah di Aqsa. Sebagai bukti bahwa Mi'raj itu adalah sampai ke Aqsa, nanti di Masjidil Aqsa, saya sudah pernah cerita kepada ibu-ibu, saya melakukan perjalanan ke Aqsa, itu bisa kita lihat di Aqsa itu tempat parkir buruk. Dan saya sudah melihatnya, bahwa buruk itu parkir sebentar. Jadi dari Mekah ke Palestina itu Isra, horizontal. Dari Mekah ke Palestina ada beberapa hadis yang meriwayatkan. Pertama, Rasul ketemu dengan malaikat. Malaikat Mikail ketemu lagi dan malaikat mengatakan anjurkan umatmu untuk berbekam. Jadi sunnah bekam itu hadisnya turun saat perjalanan Isra Mi'raj. Yang kedua, dalam perjalanan Isra ini belum ke langit, masih Isra doang. Rasul dikasihkan oleh malaikat Jibril 2 bejana. Bejana berisi khamar dan bejana berisi susu. Maka Rasul minum susu. Seandainya Rasulullah minum khamar, maka binasalah semua umat Rasulullah. Nah, saya jelaskan. Nyampe di Aqsa, itu kalau kita sekarang pergi ke Aqsa, itu kita bisa lihat tempat parkir buruk yang ada di Masjidil Aqsa. Dan saya sudah pernah jelaskan itu kepada ibu-ibu semua waktu saya melakukan bimbingan jamaah pada perjalanan Mesir, Jordania, Israel, Palestina. Ya. Nah, nanti Rasulullah parkir buruk. Ngapain buruk itu parkir? Karena Rasulullah sholat dulu dalam Masjid Aqsa. Rasulullah sholat dulu dalam Masjid Aqsa. Sholatnya sholat apa? Riwayat mengatakan sholatnya Nabi Daud. Rasulullah memimpin sholat seluruh para nabi di Masjidil Aqsa. Ada 230.000 nabi yang dipimpin oleh Rasulullah dan Rasul menjadi imamnya. Itu kejadian di Masjidil Aqsa. Makanya kita sangat cinta mengenai Masjidil Aqsa. Karena Aqsa itu banyak kejadian sekali. Pertama, itu kiblat pertamanya orang Islam. Yang kedua, Aqsa itu adalah tempat di mana Rasul memimpin sholat 230.000 nabi. Kemudian yang ketiga, Aqsa itu adalah tempat transit saat Rasulullah ingin melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Yang ketiga, sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya berkali-kali lipat. Yang keempat, yang kelima, ada hadis yang menjelaskan bahwa ada 3 masjid yang dicintai di dunia, yaitu Mekah, Masjidil Haram, Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Rasulullah parkir buruk, ya, Rasulullah parkir buruk. Parkirkan di buruk, ya. Lalu kemudian dia pergi ke dalam Masjid Aqsa. Dan beliau memimpin sholat para nabi di situ. Nanti kalau ibu pergi ke Aqsa, ibu akan lihat di dalam Masjidil Aqsa
Di dalam kubah emas atau namanya Dome of the Rock. Kalau kita masuk ke dalam masjid itu, nanti ini ibaratnya masjid, di sini adalah kubah, di bawah itu ada goa. Jadi di bawah masjid ada lubang. Lubang itu kita bisa turun ke bawah, kita bisa sholat di dalam. Dan nanti di atas masjid itu seukuran hijab ini ada batu yang menggantung. Nah, saya sudah cerita kepada ibu-ibu waktu saya pulang dari Aqsa. Batu menggantung. Nih masuk dalam masjid, cari di mana kubahnya, lihat batu menggantung, di bawahnya ada goa. Nah, apa yang mau saya ceritakan? Waktu Buraq diparkir, Rasul memimpin sholat 230.000 nabi. Nabi itu banyak, yang masyhur 25, yang ulul azmi ada 5, iya kan? Nah, waktu Rasulullah itu parkir, Rasulullah memimpin sholat 250 orang nabi. Lalu kemudian Rasulullah melakukan perjalanan Isra. Gimana ceritanya? Rasulullah sholat di mihrab di bawah kubah. Jadi kubah itu adanya belakangan. Kejadiannya dulu baru masjidnya dibangun. Waktu Rasulullah ingin melakukan perjalanan Isra, itu batu yang di bawah tanah itu ngikut ke atas bersama Buraq. Tapi Allah tak izinkan sehingga dia menggantung. Dan batu menggantung itu masih ada sampai sekarang. Bukan posisi masjid, batu. Jadi ceritanya gini, dulu masjidnya belum ada. Ya, masjidnya kan dibangun belakangan. Jadi di dalam Masjid Aqsa, masjidnya kan masjid yang kubah kuning. Kalau masjid Qibli, masjid kiblat pertama orang Islam kubah hitam. Jadi ceritanya begini, ini ada Rasulullah ingin melakukan perjalanan Isra, lalu kemudian batu itu ngikut ke atas, lalu kemudian batu itu menggantung. Yang di bawah tertarik ke atas. Jadi di bawahnya bolong. Dan batunya menggantung masih ada sampai sekarang. Belakangan dibangun masjid. Paham ya? Nah, nanti di samping, kalau ibu pergi ke Aqsa nanti ibu bisa lihat. Di samping batu menggantung itu, batunya nggak gantung sih, dia kayak C tapi ke lantai dia. Kayak goa, ya dia nggak gantung beneran, tidak melawan gravitasi, ya. Ada tiang, yang tiang itu kalau kita masukkan tangan kita, itu ada batu di dalamnya, kalau kita pegang cium wangi sekali. Saya sudah masuk, saya sudah pegang, saya sudah cium, wangi sekali, wangi. Mereka percaya bahwa ketika Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj, perjalanan ke atas langit, itu batunya ngikut sehingga gantung dan jatuh jenggotnya Rasulullah ke batu itu dan wangi. Dan saya sudah rasa, saya sudah cium, itu memang wangi betul. Begitulah fakta Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Sampai sini paham? Nah, dari Masjidil Aqsa Rasul berangkat ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi Musa bertemu dengan Allah itu di Bukit Sinai. Bukit Sinai di Mesir. Saya sudah sampai ke Bukit Sinai. Saya mendaki Bukit Sinai Mesir sampai ke atas, naik turun 7 jam jalan kaki. Goa di mana Rasul bertemu dengan, goa di mana Nabi Musa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Saya sudah pergi ke Gua Musa. Tapi kalau Rasulullah bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj itu dari batu tadi, dari Masjidil Aqsa, kemudian berangkat ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan itu Rasulullah masih berbadankan cahaya. Oke, jadi ada beberapa variabel. Pertama dicuci dulu, dihadirkan Buraq, diganti badan cahaya, melakukan perjalanan Isra. Berapa tadi kecepatan cahaya? 200.000 km per detik. Berapa jarak Mekah Palestina? Itu cuma 1.200 lah. Nah, dari kemudian Mi'raj itu adalah dari subhanalladzi asra bi 'abdihi masjid. Oke. Dari Masjidil Aqsa berangkat ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7. Maka langit itu ada 7 lapis. Nah, ini cerita yang paling kuat riwayat Rasulullah bertemu dengan para nabi di masing-masing pintu langit. Yang cerita paling mengharukan, Rasul ketemu dengan Nabi Musa di pintu langit ke-6. Waktu ketemu dengan Nabi Musa di pintu langit ke-6, Nabi Musa menangis. Karena Nabi Musa itu adalah hamba Allah, Rasulullah
Nabi Musa itu juga Rasul. Kan Rasul ada 4. Nabi Daud, Musa, Isa, Rasulullah. Nabi Musa menangis. Kenapa? Karena waktu itu diwajibkan oleh umat Rasulullah, oleh kita-kita, Allah mewajibkan kita-kita ini sholatnya 50 kali sehari semalam. Maka kemudian Nabi Musa menangis. Wahai Rasulullah, aku kasihan melihat engkau ya Rasulullah. Cukup aku merasakan derita mengajak Bani Israel untuk sholat 50 kali itu susahnya luar biasa. Jadi masing-masing nabi itu, masing-masing rasul itu kan diutus pada umatnya. Rasulullah itu diutus di Mekah. Nabi Musa itu diutusnya di negara Mesir, Palestina. Kalau Rasulullah lawannya adalah Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, ya kan? Kalau Nabi Musa lawannya siapa? Fir'aun, ya kan? Bani Israel, ya. Bani Israel. Lalu apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku begitu sulit mengajak Bani Israel untuk sholat, kata Nabi Musa. Apakah ini akan terjadi padamu ya Rasulullah? Jadi Nabi Musa ini senior, dia lebih duluan jadi Rasul dibanding Rasulullah, kakak kelasnya, ya kan? Kalau kita balik sebentar kepada cerita Nabi Musa, Nabi Musa itu susah payah sekali berdakwah di negara Mesir. Dia punya lawan. Saya sudah pernah cerita, saya kilas balik. Di Mesir itu yang berdakwah adalah Nabi Musa. Lawannya adalah Fir'aun. Tapi Fir'aun itu bukan nama satu orang. Fir'aun itu nama adalah sebutan bagi raja. Jadi seluruh raja-raja Mesir namanya adalah Fir'aun. Dan Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan dan yang hidup pada masa Nabi Musa itu namanya adalah Ramses II. Siapa namanya? Jadi 400 orang Fir'aun, hanya semua penyembah dewa, hanya satu orang Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, itu namanya Ramses II. Nama istrinya Siti Asia, ya, istrinya masuk surga, diabadikan dalam surat At-Tahrim. Nah, Ramses II ini kilas balik sebentar, bahwa dia dimatikan oleh Allah di Laut Merah, ya, waktu dia dikejar waktu Fir'aun mengejar rombongan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengambil tongkatnya dan kemudian dia pukulkan ke laut. Laut itu menyibak lewat Nabi Musa. Fir'aun pengen juga ikutan follow dia. Lalu kemudian waktu Fir'aun lewat, maka laut itu ditutup. Meninggallah Ramses II di negara Mesir dan muminya masih ada sampai sekarang di Museum Nasional Mesir. Saya sudah pergi juga ke museum itu. Saya sudah tengok mumi Fir'aun Ramses II, tapi sombong dia. Saya sapa tak nyaut dia, padahal saya jenguk dia. Ini ibu-ibu ya. Nah, Bani Israel itu sangat jahat. Bani Israel itu sangat jahat. Jadi kalau Rasulullah diutus untuk orang Quraisy, kalau Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel. Kalau Rasulullah itu lawannya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu. Kalau Nabi Musa lawannya adalah Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Jadi setiap nabi itu hidup ada tantangan. Jadi kalau ibu hidup tak mau tantangan, hebat pula lagi kita pada nabi. Semua nabi hidup susah. Kalau kita mau senang, mantap pula lagi kita pada nabi. Ya, jadi semua nabi hidup punya ujian. Kalau kita mau diangkat ujian, mantaplah lagi kita pada nabi. Emang kita siapa? Ya kan? Jadi biasa aja. Sementara ujian hidup kita apa? Helah, itu aja. Suami tak sesuai keinginan hati, tetangga julid, orang kepo, itu aja terus. Nggak naik masalahnya, naikkanlah sedikit kelasnya. Ya kan? Nah, ini yang saya maksud. Bahwa Nabi Musa, kita balik lagi yang tadi ya. Nabi Musa bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, susahnya aku lagi mengajak Bani Israel untuk ibadah. Ndeh bu, kalau kita cerita para nabi ini memang sedih kita bu. Saya cerita 3 menit saja untuk ini sebelum kita akhiri. Nabi Musa itu punya saudara kandung namanya Nabi Harun. Siapa namanya? Nabi Harun. Udah Nabi Musa susah mengajak Bani Israel ikut kepada ajaran agamanya. Sudah berkumpul Bani Israel yang taat kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa rindu dengan Tuhannya. Dia pergi ke Bukit Sinai. Nabi Harun saudara kandung Nabi Musa
dititipkan oleh Nabi Musa. Dia ngomong gini, ini Gunung Sinai. Lalu Nabi Musa ngomong kepada saudara kandungnya Nabi Harun, "Hei Harun, aku mau naik ke Bukit Sinai. Aku pengen ketemu dengan Allah Azza wa Jalla di atas gua itu. Tidak mungkin nih seluruh umat naik. Aku titipkan Bani Israel kepadamu wahai Nabi Harun, itu di kaki Gunung Sinai. Jadi aku titipkan mereka, kau jagalah mereka nih yang sudah ikut saudara, yang udah ikut ajaranku gitu loh. Jadi udah berhasil dakwahnya, dia pengen pergi ke Bukit Sinai. Allah kirim, Bukit Sinai itu sangat jauh, 7 jam gersang, luar biasa. Jadi waktu Nabi Harun, apa kata Rasulullah, apa kata Nabi Musa, aku titipkan nih umatku kepadamu, kau jaga di bawah nih, di kaki Bukit Sinai, supaya mereka tidak kabur dan tetap agama tauhid. Apa kata Nabi Harun? Oke, bray. Nah, dititipkanlah Bani Israel kepada Nabi Harun di kaki Bukit Sinai. Lalu Nabi Musa berangkat naik Bukit Sinai, 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai. Apakah bertemu dengan Allah? Bertemu dengan Allah. Tapi apakah yang terjadi pas turun? Nabi Harun rupanya sudah meninggal dan umatnya bubar. Dan banyak yang kembali kepada kafir. Bayangkan susahnya. Makanya kalau kita pergi ke Bukit Sinai, itu Nabi Harun makamnya di kaki Bukit Sinai. Karena Nabi di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Beda dengan kita dimatikan di mana, kuburkan di mana. Bayangkan udah dititip, pergi ke atas ketemu Azza wa Jalla, ketemu Allah, turun Nabi Harun meninggal, bubar. Semuanya murtad. Susahnya lagi Nabi itu mempertahankan kita. La haula wala quwata illa billah. Maka solatnya 50 kali pula. 50 kali. Maka Nabi Musa tak tega. Tolonglah ya Muhammad, bawa sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, kau balik lagi ke langit ke-7. Coba minta umatmu gak bakal kuat. Kata Nabi Musa, karena aku pun belum sukses untuk mengajak umatku kepada kebaikan. Nabi saja banyak tidak diikuti. Masa kita pengen diikuti banyak orang? Tidak bisa. Lalu pergilah Rasulullah ke Sidratul Muntaha, berkurang jadi 40, balik lagi ke langit ke-6. Kan ketemu Nabi Musa langit ke-6. Tidak cocok tuh ya Rasulullah. Tidak bisa juga. Kalau 40 kali itu tidak bisa. Baliklah lagi. Korting balik lagi 30. Turun, Nabi Musa udah 30 loh. Nego lah lagi, nego. Balik lagi jadi 20, jadi 10, pas jadi 5, ya Nabi Musa, umatku cuma 5. Senyum Rasulullah, Musa tetap menangis. Takkan sanggup wahai Rasulullah, umatmu salat 5 kali sehari semalam. Takkan sanggup ya. Musa masih bilang gak sanggup. Saking Nabi Musa tuh berpengalaman menjadi Rasulullah. Itulah ibaratnya. Udah senior, karena lebih duluan jadi Rasul dibanding Rasulullah Muhammad. 5 kali tak bakal sanggup. Tapi apa kata Rasulullah? Saya malu kalau harus dikurang lagi. Akhirnya Nabi Musa dengan bersedih melepaskan. Okeylah, kalau engkau tidak mau, silahkan kembali ke bumi. Balik sampai di kota Mekah, kemudian menjemput perintah solat. Tapi pada faktanya, mampu enggak umat kita solat 5 kali sehari semalam? Susah juga. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nyampe di kota Mekah orang hiruk pikuknya kenapa? Masa ya Rasulullah ke Sidratul Muntaha ketemu sampai dibilang gila, lebih susah lagi, dibilang kafir, dibilang pendusta, dibilang tukang sihir. Satu orang yang percaya itulah Abu Bakar. Cuma Abu Bakar. Jadi jangan berharap semua orang tuh percaya sama kita. Satu orang cukup. Nggak perlu semua orang percaya sama kita. Karena sering saya bilang, gak semua orang juga penting bagi kita. Rasul aja satu orang yang percaya cuman di awal. Dan sahabat cuman sedikit. Masa ibu mau semua orang percaya sama ibu? Kita kan bukan siapa-siapa. Satu cuman yang percaya. Abu Lahab, Abu Sufyan, orang-orang muslim. Wah, mana mungkin. Sampai Rasulullah itu diuji. Kalau kamu memang ke Aqsa, tunjukkan bagaimana pintu Aqsa. Kalau kamu memang ke Palestina, tunjukkan ketemu rombongan hijrah yang mana. Jadi kan orang dulu kan suka berombong-rombongan jalan hijrah.
ya, dari Mekah berdagang ke Palestina, berdagang ke Jordan. Rasul bilang, aku ketemu dengan kelompok ini, dengan suku ini, dengan suku ini. Setelah dicek, memang betul suku itu lagi berjalan. Pas suku itu pulang, di cross check lagi, betul kok di sini tanggal segini, betul kok di sini tanggal segini, betul. Akhirnya semuanya percaya. Sampai dicek, di mana tuh Aqsa? Bagaimana bentuk tanahnya? Datar atau tidak datar? Ya, ketemu siapa aja? Sekarang ada beberapa grup yang sedang pergi ke Palestina. Ya, maka grup siapa saja? Gitulah, diujilah. Rasulullah berhasil menjawabnya. Karena perginya Rasulullah adalah nyata. Kalau kita tak percaya, maka sama kita dengan Abu Lahab terhadap semua cerita Isra dan Mi'raj. Abu Bakar cuman yang percaya. Makin dihinalah Rasulullah. Tapi cemana perintah solat udah turun. Maka inilah perjalanan Isra dan Mi'raj, menjemput solat 5 waktu. Coba ibu solat berapa jam waktu yang Allah berikan dalam satu hari? 24 jam, betul? Solat berapa kali sehari yang wajib? 5 kali, betul? 5 kali kalau ibu cuman baca kul-kul aja, berapa menit solatnya? Kau tengok kiri kanan, hitung sendiri. Berapa menit ibu solat? Mak 3 menit, ngeri tuh tak pakai tumak ninah tuh, capcus. Kayak buruk tuh solatnya tuh kalau cuma 3 menit. Ya, katakanlah 5 menit. 5 menit, mak 2 menit. Ada yang 2 menit, macam buruk solatnya. Oke, 5 menit gitu ya. Kalau 5 menit, maka berarti sehari semalam butuh waktu berapa menit? 25 menit. Waktu yang Allah kasih adalah 24 jam. Allah cuma minta 5 menit, berarti 25 menit. Hanya sepersekian persen saja Allah minta kita untuk diwajibkan. Udahlah Allah minta solat itu wajib. Rasul bilang solat itu wajib. Yang pertama kali dihitung adalah solat, dikasih pula banyak keringanan. Tak bisa solat tegak, duduk. Sallu qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Gak bisa duduk baring, fa illam tastati fa 'ala jam. Tak bisa baring, miring ke kanan, telentang. Tak ada air, tayamum. Jauh, jamak. Ndak tahu arah kiblat. Dalam mobil, dalam bis, dalam kapal terbang, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Ada anak saat sholat, gendong anak. Lagi sholat, lupa rakaat, tak usah diulang kata Allah, daripada kalian repot sujud sahwi aja. Lagi sholat kita menguap, Allah tidak katakan tidak sah, Allah cuma bilang makruh. Lagi sholat mengantuk, Allah tak katakan tidak sah, Allah cuma bilang makruh saja. Sholat itu ringan. Makanya wajar keimanan seseorang diukur saat sholatnya. Kalau sholatnya betul maka dia beriman. Maksudnya apa? Kalau yang sedikit itu pun tak kita kerjakan, wajar tak tuh jadi masuk neraka? Wajar betul. Wajar betul, wajar sekali. Orang tak sholat tuh masuk neraka tuh wajar. Wajar betul. Cuman 5 kali, waktu 24 jam. Kalau kul aja cuman 5 menit, tak dikerjakan juga, wajar sekali. Oh, kalau lagi berenturan dengan yang wajib, lagi anak sakit, masih ada waktu solat. Solat subuh kapanpun terbangun, tetap wajib solat. Allah kasih banyak keringanan, tidak juga dikerjakan, wajar masuk neraka. Makanya di penghujung kaji ini, nanti kapan-kapan kita sambung kaji kita. Mulailah di usia 50-60 ini, tidak usah lagi pikir banyak-banyak hal. Nggak usah banyak-banyak betul pikiran. Fokuslah gimana caranya masuk surga, gimana cara solat lebih khusyuk, gimana baca Quran tiap hari. Jangan banyak pikir, gosip artis dipikir, tetangga julid dipikir-pikir, gosip RT dipikir, masalah perumahan dipikir, pokoknya semuanya dipikir. Jangan, fokus gimana kita bisa masuk surga. Perbaiki dulu solatnya. Ya, yang tak tahu arti bacaan solat, mulai tahu hafal arti bacaan solat. Ibu, tanpa kita sadari bu, kita belajar, kita ngafal Yasin, ngafal Al-Kahfi, ngafal An-Naba, ngafal Ad-Duha, ngafal Al-A'la. Arti bacaan solat tak dihafal. Padahal cuma dikit aja.
Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat. 6 cuman. Sibuk kita ngapal Al-Baqarah, ngapal, ini kita tak hafal. Maka fokus kepada Allah, prioritaskan Allah, maka Allah akan prioritaskan kita dalam kehidupan kita. Setidaknya inilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga sedikit ini ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas